wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Aulia Farida selaku dosen mata kuliah Pancasila dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat menjalankan presentasi di hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Riza Rizky yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi pengantar pendidikan Pancasila. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama yaitu Budi, yang kedua Yusuf, yang ketiga Ina, yang keempat Rahayu, dan yang kelima Rahman. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi akan saya persilakan untuk saudara Budi untuk membacakan materi yang pertama. Waktu dan tempat kami persilakan. Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan Pancasila termasuk mata kuliah yang banyak terkena imbas proses reformasi. Bukan hanya materinya yang banyak berubah, proses pendidikan juga seharusnya mengalami perubahan mendasar. Perubahan materi pendidikan Pancasila menyangkut amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tentang ketatanegaraan dan hak asasi manusia. Perubahan proses perkuliahan berkaitan dengan kebebasan yang lebih besar kepada mahasiswa untuk merefleksikan dan bersikap kritis terhadap implementasi kebijakan pemerintah. Apabila pembatasan ruang gerak pendidikan Pancasila tersebut dilakukan, maka pendidikan Pancasila perguruan tinggi tidak akan disukai oleh mahasiswa. Bagaimanapun juga, mahasiswa dapat menerima informasi dan mendiskusikan informasi tersebut melalui media pendidikan yang beragam di luar perkuliahan. Jika perkuliahan pendidikan Pancasila dilakukan terbatas, maka ia akan berhadap dengan situasi luar bergerak secara dinamis. Oke, baiklah lanjut ke materi yang kedua. Oke, baiklah host, materi yang kedua. Jalan, ini materi yang dua nih. Oke. B. Sebenarnya alasan diperlukan pendidikan Pancasila, yaitu memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Agar mahasiswa dapat mengembangkan karakter manusia Pancasila dalam pemikiran, sikap, dan tindakan. Itulah materi tadi yang telah saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saudara Budi yang telah menjelaskannya. Kita lanjut ke materi berikut yang akan dijelaskan oleh saudara Yusuf. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Izinkan saya Yusuf Riyadi menjelaskan materi bagian C, yaitu mengenali sumber histori, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. 1. Sumber histori pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan bahwa jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan.
Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero, yang mengungkapkan bahwa Historia Vitae 28 Magistra, yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Pengertian lain dari istilah tersebut yaitu sejarah merupakan guru kehidupan. Jadi, sumber histori pendidikan Pancasila itu merupakan sejarah atau histori yang pernah terjadi di masa lampau. Yang kedua, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Bukan hanya hasil konseptual seorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia itu sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia melalui proses refleksi filosofi para pendiri negara. Jadi, sumber sosiologis pendidikan Pancasila itu merupakan sumber yang berkaitan dengan antara hubungan antar manusia. Lanjut, poin ketiga, sumber yuridis pendidikan Pancasila. Pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang atau law enforcement yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektualnya. Dengan demikian, pada gilirannya melalui pendekatan yuridis tersebut, mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material, sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Terima kasih, saya lanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Yusuf telah menjelaskan materinya. Kita lanjut lagi ke penjelasan berikutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Rahayu. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan untuk poin nomor 4, yaitu sumber politik pendidikan Pancasila. Apa itu tujuan sumber politik pendidikan Pancasila? Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu juga, tujuan sumber politik pendidikan Pancasila itu agar tingkah laku politik warga negara dalam kesehariannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, lalu sadar akan hak dan juga kewajibannya. Melalui pendekatan politik ini, kita diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Bisa lanjut. Untuk selanjutnya yaitu membahas bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tentang pendidikan Pancasila. 1. Dinamika pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Kemerdekaan pembudayaan nilai-nilai tersebut dilakukan dalam bentuk pidato yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Jadi dulu itu masih melalui radio dan juga surat kabar. Lalu perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan Pancasila adalah setelah dekret Presiden 5 Juli 1959. Sebelum itu pada tanggal 1 Juli 1947 itu Bung Karno menerbitkan buku tentang lahirnya Pancasila. Lalu barulah itu pada tanggal 5 Juli baru ditetapkan metode pembudayaan Pancasila. Lalu
pada tahun 1960 diterbitkan buku dengan judul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia. Tujuan diterbitkannya buku ini untuk membentuk manusia Indonesia yang baru, yang patriotik melalui pendidikan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Saudari Rahayu. Lanjut lagi ke penjelasan berikutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Vina. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih waktu untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Nah, hal ini yang paling pokok untuk dipelajari dari pendidikan Pancasila guna menghadapi masa depan, yaitu selalu takwa dan berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, selalu adil dan mempertimbangkan segala keputusan, selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat maupun keluarga, serta harus selalu dipimpin oleh kebijaksanaan, harus bersikap adil pada siapapun, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, serta menghormati antar umat beragama. Moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, moralitas mampu itu terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku moral adalah perilaku keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhannya Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai agama. Nah, perilaku kemanusiaan yang adil terhadap perilaku yang mendukung persatuan bangsa Indonesia, para mahasiswa yang notabene merupakan calon-calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Tingkat penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila akan menentukan eksistensi bangsa ke depan. Lanjut. Lanjut ke bagian F, rangkuman tentang pengertian dan pentingnya pendidikan Pancasila. Pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student centered learning untuk mengembangkan cognitive, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing, dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penentu sehingga menjadi warga negara yang baik. Nah, pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengalaman Pancasila. Hal tersebutlah ditunjukkan untuk melahirkan lulusan menjadi kekuatan inti, pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dan setiap tingkat lembaga-lembaga negara. Lanjut kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya oleh Saudari Vina. Lanjut lagi ke penjelasan materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh Rahmat. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih untuk moderator. Sini saya akan menjelaskan bagian G, tugas belajar lanjut. Mari belajar Pancasila. Untuk memahami Pancasila secara utuh, kita diharapkan mencari informasi dari berbagai sumber. Contohnya 1. Ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pendidikan Pancasila, seperti undang-undang yang mengaturnya yaitu Dasar Hukum Pendidikan Pancasila, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama. Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 1990 menetapkan status pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional. PP nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi menyatakan Pancasila wajib diajarkan di perguruan tinggi. 2. Fenomena sosial yang menunjukkan urgensi penyelenggara mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.
Sebagai contoh dari pernyataan di atas tersebut yaitu bukti pelanggaran dari sila pertama Pancasila, yaitu konflik Poso. Serangkaian kerusuhan yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah yang melibatkan kelompok Muslim dan Kristen. Kerusuhan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kerusuhan Poso pertama pada tanggal 25 sampai 29 Desember 1998, Poso kedua tanggal 17 sampai 21 April tahun 2000, dan Poso ketiga pada tanggal 16 Mei sampai 15 Juni tahun 2000. Pada 20 Desember 2001, keputusan Malino ditandatangani antara kedua belah pihak yang bertikai dan diinisiasi oleh Yusuf Kala dan Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kedua, pelanggaran terhadap sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran, sikap, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan suatu hal sebagai mestinya. Bukti dari pelanggaran sila kedua Pancasila yaitu 1. Tragedi kemanusiaan Trisakti. Mari kita kembali saja reformasi. 12 tahun yang lalu, pada tanggal 12 Mei 1998, situasi Indonesia khususnya ibu kota Jakarta sedang genting. Demonstrasi mahasiswa untuk menuntut reformasi dan pengunduran diri Presiden Soeharto kian membesar setiap hari. Dan kita tahu aksi itu akhirnya melibatkan rakyat dan berbagai lapisan. Universitas Trisakti, Elang Mulia Lesmana, Heri Tertanto, Hafidin Royan, dan Hendrawan C. Mereka ditembak aparat keamanan saat melakukan aksi damai dan mimbar bebas di kampus A, Universitas Trisakti, Jalan Kiai Tapa, Grogol, Jakarta Barat. Aksi yang diikuti oleh sekitar 6.000 mahasiswa, dosen, dan sivitas akademi lainnya itu berlangsung sejak pukul 10.30 WIB. Tewasnya keempat mahasiswa tersebut tidak mematikan semangat rekan-rekan mereka. Justru sebaliknya, kejadian itu menimbulkan aksi solidaritas di seluruh kampus di Indonesia. Apalagi pemakaman mereka disiarkan secara dramatis oleh televisi. Keempat mahasiswa itu menjadi martir dan diberi gelar pahlawan reformasi. Puncak dari perubahan itu adalah ketika Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada Kamis 21 Mei tahun 2008. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas semuanya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Jika ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.